Aku Anna Mitchell, 38 tahun. Aku tak pernah membayangkan keluargaku sendiri bisa berbalik melawanku dengan begitu kejam. Itu malam Natal di Lincoln, Nebraska. Suasana meja makan penuh dengan tawa dan percakapan hangat. Aku telah menghabiskan berjam-jam menyiapkan semuanya. Tanganku masih pegal setelah seharian bekerja keras untuk menjaga keluarga ini tetap bertahan. Lalu suara ayahku memecah keramaian tajam seperti pisau. Kau hanya beban. Kami ingin hidup tanpa dirimu. Pergi sekarang juga. Kata-katanya seperti tamparan. Ibu hanya duduk sambil tertawa kecil, memutar gelas anggurnya. Adikku menunduk, tak berani menatapku. Para tamu membeku, garpu mereka berhenti di udara. Dadaku terasa panas, tapi aku menahan air mata. Aku berdiri, mengambil mantel, dan berjalan keluar ke malam Nebraska yang membeku. Di belakangku, hanya terdengar bisikan. Aku tak menoleh. Aku sudah memberikan segalanya, mimpiku, tabunganku, demi mereka. Entah beginilah balasannya. Keesokan paginya, aku tiba di rumah pacarku, Mark. Dia langsung membukakan pintu, matanya penuh kekhawatiran. Kau baik-baik saja? Tanyanya, memelukku. Aku hanya mengangguk. Di ruang tamunya yang kecil tapi hangat, aku membuka laptop dan masuk ke rekening bersama yang selama ini kupakai untuk membayar tagihan keluarga. Hatiku tercekat. Uang ribuan dolar hilang. Ada banyak transfer dengan catatan. Rachel's Boutique Project. Adikku telah menggunakan lebih dari $10,000 tanpa memberitahuku. Aku dulu punya studio desain grafis yang sukses. Tapi aku menjualnya demi membayar tagihan medis ayah, tagihan rumah, listrik, air, semuanya. Dan kemarin malam mereka memanggilku beban. Dengan tangan gemetar tapi tegas, aku membuka portal pembayaran otomatis. Aku membatalkan semua. Listrik, air, hipotek rumah. Satu persatu. Mark memandangku dari seberang meja. Kau yakin? Katanya. Aku menatapnya. Mereka yang memilih hidup tanpa aku, jawabku. Sekarang aku menepati keinginan mereka. Hari-hari berikutnya, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku mencari pekerjaan desain lepas, mengirim email ke klien, membuat logo, desain menu, dan situs web. Setiap proyek kecil memberi harapan baru. Tapi keluargaku tidak diam. Mereka menelepon, menuduhku egois, menulis posting di Facebook, menyebar cerita bahwa aku meninggalkan mereka dalam kesulitan. Aku tidak membalas. Aku biarkan mereka bicara. Aku tahu kebenaran. Selama bertahun-tahun aku yang membayar semuanya, dan mereka tak pernah berterima kasih. Beberapa minggu kemudian, keadaan mereka memburuk. Rumah keluarga kami gelap, air terputus, dan surat penyitaan menempel di pintu. Adikku kehilangan bisnis butik, ayah bekerja serabutan, ibu menangis. Mereka meneleponku, memohon. Aku hanya berkata, kalian yang memilih jalan ini. Sekarang tanggung akibatnya. Aku menutup telepon dan kembali bekerja. Klienku bertambah, penghasilanku meningkat, dan untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Aku menyewa kantor kecil di pusat kota dan menamainya Mitchell Design Studio. Ruang sederhana itu menjadi simbol kebebasanku. Setiap desain yang kukirim adalah bukti bahwa aku bisa berdiri sendiri. Mark selalu ada di sisiku. Dia membantuku memindahkan peralatan ke kantor baru, membawa kopi, mendengarkan ceritaku. Beberapa bulan kemudian, di taman yang tenang di Lincoln, dia berlutut dan melamarku. Aku berkata ya dengan air mata bahagia. Kami menikah sederhana, di bawah pohon ek dan lampu gantung kecil. Tidak ada keluargaku di sana, tapi aku tak merasa kehilangan. Aku dikelilingi orang-orang yang menghargai dan mencintaiku apa adanya. Sekarang aku tahu satu hal penting. Keluarga bukan tentang kewajiban tanpa batas. Kau berhak menetapkan batas untuk melindungi dirimu. Terkadang cinta berarti melepaskan, agar kau bisa tumbuh dan sembuh. Aku telah belajar untuk berkata tidak, untuk memilih orang-orang yang membangunku, bukan menjatuhkanku. Aku membangun kembali hidupku dari abu, dan kini aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya.